Shalom. Rekan-rekan remaja yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita bertemu kembali di dalam persekutuan beribadah remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi, walaupun hanya lewat media online. Kami selaku komisi berharap para remaja boleh dapat terjangkau untuk kita bersekutu bersama, belajar akan firman Tuhan bersama-sama dengan seluruh remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan di saat ini. Mari kita melakukan Hai Bangkit bagi Yesus. Pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Mari kita meminta pertolongan Tuhan untuk menghabiskan persekutuan beribadah remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi lewat media online di saat ini. Kiranya boleh terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita melakukan NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Saat ini marilah kita sebagai remaja, kita mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita melakukan dari NKB nomor 10 dari Kumpulan Malam Kerap. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, bersyukurlah kami
selaku remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi yang telah Engkau sertai, Engkau tolong di dalam kehidupan kami setiap hari. Di saat yang indah ini ya Tuhan, Engkau telah menganugerahkan kami tubuh, jasmani, dan rohani yang diberkati oleh Tuhan. Terlebih waktu dan kesempatan di mana kami di rumah masing-masing untuk beribadah kepadamu lewat media online. Inilah kehidupan kami sebagai remaja dan pembina remaja ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami setiap hari seringkali kami terus melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyakiti hati sesama kami, teman-teman kami, orang tua kami. Kami melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Oleh karena itu ya Tuhan, di tempat kami masing-masing dengan penuh kerendahan hati kami mau memohon kepadamu. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Perbaharui kehidupan kami, murnikan hati kami, sehingga kami boleh layak di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Melakukan agunglah kasih Allah. Siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah kami, remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi, hendak membaca serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sebagai remaja dan pembina remaja. Sertai berkati kami dalam pembacaan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan. Amin. Rekan-rekan remaja yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita di ibadah saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18 berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan."
dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan melakukan kusuka menuturkan. Dari Kidung Jemaat nomor 427. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman remaja yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini mari kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam Yohanes 20, Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan belajar pada pembacaan ini di mana Yesus menampakkan diri kepada Maria. Pada pembacaan minggu yang lalu kita sudah dapat melihat atau merenungi tentang murid-murid perempuan yang saat itu bertemu dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Menjadi pertanyaan di sini, di mana murid laki-laki pada waktu itu. Namun kita tidak akan membahas itu secara lebih detail. Di saat ini kita akan lebih fokus kepada Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kita sudah melihat tadi dalam bacaan, sambil menangis Maria menengok kubur Yesus. Namun yang dilihatnya adalah malaikat Tuhan. Malaikat bertanya, "Mengapa engkau menangis, Ibu?" Apa yang Maria katakan? "Tuhanku telah dicuri orang." Ini suatu gambaran ekspresi keyakinan yang runtuh. Dengan kesedihan hati, keputusasaan, hilangnya harapan. Sampai Maria mengatakan, "Tuhanku telah dicuri oleh orang." Kalau kita mau melihat ke belakang, di mana perjalanan pelayanan Tuhan Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya, di dalamnya juga ada Maria yang terus mengikuti Yesus. Tuhan Yesus terus menyampaikan ataupun beberapa kali menyampaikan tentang anak manusia yang akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Namun apa yang terjadi? Para murid laki-laki tercerai-berai. Di situ pun Simon Petrus menyangkal Yesus. Dan Maria menangis, hancur hati karena kematian Yesus Kristus. Sempat terpikir pesan Yesus Kristus kepada para perempuan, "Janganlah tangisi aku, tangisilah dirimu." Inilah suatu gambaran keyakinan iman yang rapuh dari seorang Maria. Namun dalam bacaan selanjutnya kita melihat Tuhan Yesus datang dengan sapaan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria dengan ekspresi yang memiliki keyakinan bahwa itu adalah Tuhan. Dia menyapa kembali
kepada Tuhan Yesus dengan berkata, Rabuni. Sebelum itu, dia sempat mengira bahwa Tuhan Yesus adalah penjaga kuburan atau penjaga taman. Sampai dia mengatakan, Tuhan, apakah Tuhan melihat mayat Tuhanku? Di sini, dengan kedatangan Yesus, iman keyakinan Maria boleh dipulihkan, boleh dikuatkan, sampai-sampai diperintahkan Tuhan untuk memberitakan kepada murid-muridnya. Dengan ekspresi dari Maria mengatakan kepada para murid, aku telah melihat Tuhan. Di mana pembacaan firman Tuhan ini memberi pesan kepada kita bahwa iman percaya, kehidupan orang yang percaya seringkali memiliki titik kerapuhan. Di sini kita melihat seperti Maria yang lunturnya keyakinan sangat jelas ketika peristiwa kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati. Tadi sudah dikatakan, kalau kita mau lihat di ayat 13, Maria menganggap bahwa Yesus telah dicuri orang. Inilah suatu gambaran keterpurukan dan kelemahan iman dari orang-orang yang selama itu mengikuti dan mengiring Yesus. Sedikit pun mereka tidak menunjukkan atau menampakkan keyakinan akan kebangkitan Yesus Kristus. Remaja yang diberkati oleh Tuhan, gambaran tentang Maria dan para murid-murid seringkali teralami oleh setiap kita di dalam kehidupan kita. Keyakinan kita sebagai orang yang percaya seringkali luntur, retak oleh karena keadaan, kondisi kehidupan di saat kita mengalami atau menghadapi tantangan kehidupan. Di saat kita dalam pergumulan, di saat kita dalam kesusahan atau kesulitan, tanpa sadar seringkali kita tenggelam di dalam pergumulan tersebut. Tidak ada harapan untuk masa depan. Itulah gambaran pengikut Yesus yang tidak memiliki keyakinan yang utuh akan Yesus Kristus yang mati dan akan bangkit, menang mengalahkan maut, dan menjadi Sang Juru Selamat yang hidup. Rekan-rekan remaja dan pembina remaja yang diberkati oleh Tuhan, dengan semangat kebangkitan, marilah kita sebagai remaja Gereja Masehi Injili di Minahasa memandang setiap pergumulan hidup sebagai kesempatan untuk memurnikan iman kita, untuk menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyapa dan mengiring kehidupan kita sebagai remaja. Untuk itu, kehadiran kita sebagai remaja Gereja Masehi Injili di Minahasa yang terus membawa damai, yang terus membawa kesejukan hati, boleh terpancar dan teraktualisasi di dalam cara hidup kita setiap hari. Remaja Gemim, jadilah terang, jadilah teladan, dan jadilah berkat bagi sesama. Anugerah serta berkat Tuhan Yesus Kristus pasti selalu akan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Teman-teman remaja, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 224, Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema.
suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya membasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan kami lewat firman yang telah kami baca, kami renungkan bersama di malam hari ini. Biar kiranya firman ini ya Tuhan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, boleh jadi kekuatan kehidupan sebagai remaja kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami semua ya Tuhan yang sudah mengikuti ibadah remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi di malam hari ini, walaupun lewat media online di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan karena kami telah memberikan persembahan. Kami menyadari persembahan ini tidak sesuai dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkat anugerah yang telah kami rasakan, yang telah kami terima. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, berkatilah kiranya persembahan yang telah kami berikan ini, dan berkati pula yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh terkelola dengan penuh tanggung jawab dan boleh terpakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, bersama-sama di tempat ini kami mau mendoakan bagi bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada, yang saat ini ya Tuhan sedang diperhadapkan dengan kondisi wabah virus corona yang sedang melanda dunia dan juga melanda negara Indonesia. Bapa di dalam kerajaan sorga yang penuh cinta kasih, yang akan terus menyertai kehidupan para pemerintah dengan setiap program dan rencana untuk memutus penyebaran virus corona ini. Bagi kami semua ya Tuhan sebagai remaja, terus diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan. Kedua orang tua kami, dimanapun mereka pergi dan berada, apapun aktivitas yang mereka lakukan, hikmat kebijaksanaan kesehatan boleh menjadi milik bagian mereka, sehingga nama Tuhan yang terus dipuji dan dimuliakan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan tangan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihibur, yang merasa kesendirian, Tuhanlah tempat sandaran kehidupan. Kami juga khusus berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan yang memiliki otoritas di dalam kehidupan kami sebagai manusia. Tuhan yang mengizinkan sakit penyakit itu yang ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan pula yang akan terus menyertai kehidupan mereka, memberkati setiap proses penyembuhan yang ada di dalam kehidupan mereka. Kami juga secara khusus berdoa untuk para medis, dokter, perawat, dimanapun tempat aktivitas kegiatan mereka. Di saat ini ya Tuhan, mereka butuh topangan doa, kekuatan, hikmat kebijaksanaan, kesehatan, biar kiranya menjadi milik bagian mereka, sehingga mereka dapat merawat orang-orang yang sakit, terlebih yang terdampak kasus virus corona ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah kami sebagai remaja dan pembina remaja yang beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan mengetahui setiap persoalan kami, pergumulan kami, tantangan, persoalan, kesulitan, maupun sukacita yang kami alami, kami jalani. Oleh karena itu ya Tuhan, seluruh penghidupan kami mau serahkan, kami mau pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh pengasihan. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman remaja yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah di malam hari ini. Dengan nyanyian penutup kita akan melakukan himne Remaja Gemini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Mandidi yang ada di rumah masing-masing dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Mandidi di malam hari ini. Mewakili Komisi Remaja menyampaikan banyak terima kasih kepada adik-adik remaja yang sudah beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing lewat Facebook ataupun YouTube. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk beribadah. Di minggu-minggu yang akan datang kita akan beribadah seperti ini lagi. Kita melihat kondisi dan situasi di mana pandemi virus corona ini masih melanda negara kita Indonesia. Untuk itu diharapkan kepada adik-adik remaja dan pembina remaja yang ada di rumah untuk terus mengikuti himbauan dari pemerintah dan pihak gereja untuk tetap di rumah, hindari dulu perkumpulan-perkumpulan. Kalau mau keluar ada hal-hal yang penting, diharapkan untuk memakai masker dan rajin cuci tangan, jaga kesehatan, jaga kebersihan diri. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.